Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom jemaat Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bernyanyi bagi Yesus Sang Raja. Sama-sama bernyanyi bagi Yesus Sang Raja. Sama katakan segala dengan melodi, tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Segala untayan puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karya-Mu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang dulu dan puji. Semesta bernyanyi. Here we go. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu.
bersama menyembahmu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Everybody say, merajut skala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi katamu, semesta bernyanyi. Are you ready? Here we go! Rasakan atas perbuatanmu, adilkan dengan segala caramu. Raja segala bangsa, Kaulah yang Tuhan. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Sama-sama. One more time, sing it out. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersama. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Kami bermazmur Tuhan, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikannya. MS Puri, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Kaulah nyata jalan pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangannya sama-sama. Everybody say, come on. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah, oh yang
tanganmu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadiratmu nyata Tuhan. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kau bertata atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Datang dan hampiri setiap kami sore hari ini, umat yang haus dan lapar akan Engkau. Segenap hati dan jiwaku rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hatimu, mengasihimu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Segenap hati dan jiwa rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hatimu, mengasihimu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, oh Tuhan, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku,
Hanya sejemaat Tuhan saja katakan, tiada yang lebih indah dari hadiratmu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagiku. Tiada yang lebih. Penuhi hatiku, penuhi hati kami, penuhi hatiku, penuhi jiwaku, penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu, berikan sorak-sorai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan tinggal dalam hidupku. Katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama oleh Tuhan selamanya. Lagi-lagi bagi Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya, sekalipun selama kami di bumi kami masih semacam seperti terpisah dengan Tuhan dalam tubuh fisik kami. Tapi kami tidak mau berpisah denganmu selama-lamanya. Kami ingin selalu mendekat, karena di dunia ini arus yang ada menarik kami jauh. Bahkan tidak perlu arus dunia, di dalam diri kami pun kedagingan kami melawan. Kami minta Tuhan, Kau berikan pada kami pewahyuan dan hikmat. Apa yang harus kami lakukan dan jangan lakukan. Supaya kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sampai Tuhan datang atau sampai kami mati. Kami mau mengikut Tuhan sampai ke sorga. Kami tidak mau setengah jalan. Bantu kami Tuhan untuk memahami isi hatimu. Sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikannya di balik-balik salib-Mu. Beri kami roh, hikmat, dan wahyu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom.
Haleluya, silakan duduk. Senang bisa di GMS Puri hari ini, 5 kali saya ibadah. Langsung saja saya mau membantu Anda untuk menjalin, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Judul khotbah saya dan juga menu ibadah, itu dia, Anda ketinggalan 1, Anda sudah ketinggalan sorga. Jadi tolong dengarkan semua. Sekarang kita di ibadah yang keempat, cemas berpisah dan gumpalan-gumpalan asap kedatangannya. Semua diambil dari kitab yang dihindari oleh orang Kristen. Kitab Kidung Agung itu dikira kitab yang sensual, bukan. Itu kitab yang spiritual, ditaruh di Alkitab kita di tengah dengan tujuan agar kita bisa bercermin soal hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun ini adalah surat nikahnya Raja Salomo atau Sulaiman. Dia kawin sama istri yang sah sih, nanti memang dia murtad. Ya, orang besar pun bisa jatuh kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada. Dia punya 1000 istri itu semuanya nggak sah. Yang nggak sah 999, istri pertama itu yang sah. Nah, ini gadis Sunem atau Sulamite woman, agak hitam sih kulitnya. Ya, nanti saya jelaskan di ibadah 1, arti rohaninya apa, kulitku hitam. Apa yang Tuhan cinta? Tuhan tuh kalau cari mempelai, itu seperti apa ya, sifat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri seorang Kristen ya, atau dalam gereja. Itu saya tadi jelaskan. Tapi sekarang saya mau bicara tentang bagaimana kedatangan Salomo waktu sunting istrinya. Waktu dia datang jemput itu, itu kan seperti lambang kedatangan Tuhan. Cemas berpisah, judulnya, dan gumpalan-gumpalan asap. Kita baca aja Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ini impian mengenai mempelai perempuan. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia, jantung hatiku, kucari tapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Janganlah kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Berikutnya iring-iringan mempelai. Ayat 6. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihatlah, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon, tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Judul khotbahnya adalah cemas berpisah dan gumpalan-gumpalan asap. Saya mau sedikit singgung tentang kedatangan Tuhan. Seringkali kedatangan Tuhan itu dijadikan seminar-seminar yang sensasional, ya boleh juga asal kontennya benar. Tapi kedatangan Tuhan itu mudah dipahami dari sisi kita yang harus selalu berjaga-jaga, waspada, dan selalu menjaga kerohanian kita. Pesan ini dari waktu ke waktu, entah di mana, harus selalu dikumandangkan. Karena Tuhan mengingatkan bahwa kita nggak boleh lupa Dia akan datang. Dalam pengajaran ini seringkali kan ada banyak sekali trik-in-triknya, ada penafsiran-penafsiran. Saya nggak akan ke sana. Tapi membahasnya dari sudut pandang hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan. Bagaimana kita harus menjalin hubungan yang intim dan dekat di akhir zaman dengan Tuhan. Mari kita lihat dulu sifat seorang mempelai. Di atas ranjangku pada malam hari kucari. Kucari jantung hatiku. Kucari tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia jantung hatiku, kucari tapi tak kutemui dia. Berhenti sampai di ayat
2a. Jangan lupa ini adalah literatur cinta antara Raja Salomo dan seorang gadis. Gadis Sunem ini di hari pernikahan, ini wedding vow-nya mereka. Ini adalah janji nikah mereka. Memang sangat poetik. Jadi di Alkitab, Kidung Agung termasuk di dalam kitab poetik di dalam firman. Firman Tuhan itu ada kitab sejarah, ada juga yang sifatnya nyanyian seperti Mazmur, ada yang kumpulan Amsal, ada yang literatur yang poetis sekali seperti Kidung Agung, ya seperti Pengkhotbah. Jadi ini adalah kitab yang romantis, tapi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Gereja secara korporat maupun kita secara individu. Dan hari mereka menikah, boleh dikatakan di pasal 3 ini sudah ada kalimat di atas ranjangku pada malam hari ku cari. Ini bukan bicara tentang seksualita. Orang itu kalau masih bujangan, hidup sendirian gak apa-apa. Tapi setelah orang menikah, apalagi kalau dia itu dekat dengan pasangannya. Kalau udah biasa tidurnya itu gak sendiri, lalu habis itu sendirian lagi. Misalnya suami mesti pergi, ada tugas dinas. Atau mungkin istrinya harus antar lihat anak sekolah, kalau anaknya sekolah di luar kota, papanya harus kerja atau luar negeri. Saya alami, tidak ada 2 orang sejoli di dunia ini yang sempurna pernikahannya, konflik mesti ada. Tapi contohnya suami istri yang pernikahannya bahagia. Saya kalau pergi ke luar kota, istri nggak ikut ya. Saya nggak ikut gitu ya, istri saya nggak ikut, saya pasti selalu dibarengin tim atau sama anak. Dan malam-malam itu, kalau saya bangun itu, selalu saya kira istri saya pasti ada di sebelah saya. Jadi kalau saya lihat ke sebelah, lu kosong gitu tuh, sedih gitu rasanya, kangen sekali. Jadi kalau di sini ada yang muda-mudi masih pacaran itu, boleh romantis tapi jangan berlebihan. You mau romantis itu tunggu nanti pernikahan. Teruskan. Anda akan punya seumur hidup sampai mati kok bersama. Jangan tergesa-gesa, apalagi seks bebas. Buat apa? Apalagi orang yang baru pacaran, masih umur berapa? Panggilannya sudah papa dan mama. Jijik ah. Karena kalau ada orang gitu saya bilang, hah? Saya risih, mungkin saya aja yang kurang mengerti. Saya belum lama sih dibanding beberapa om-om, tante-tante di sini. Tapi saya udah menikah tahun ke-26 ini. Saya dengar orang yang barusan pacaran 2 bulan 6 hari. Udah mami daddy. Bahasa Ibraninya, gilani. Bahasa Surabayanya. Gak usah gitulah. Yang mawas diri aja. Tunjukkan care aja, kasih lebih daripada cintamu. Berhenti nonton drama Korea kalau itu membuatmu jadi gitu. Keintiman itu adalah tak terpisahkan, itu keintiman. Keintiman itu bukan gini loh, I love you so much. Ya. Tapi kalau hidup bersama tiap hari, cekcok Tom and Jerry. Itu belum intim. Keintiman itu adalah orang yang selalu bersama, cocok gak cocok mereka akan sesuaikan, besi menajamkan besi, saling memangkas rough edges atau saling memangkas yang namanya ujung-ujungnya yang kasar, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang sepadan. Pisahnya itu susah, cemas berpisah. Saya pisah sama istri saya, ini gak ada orangnya ya, tapi ini ada anaknya tapi bisa jadi mata-mata. Anak saya. Bisa sehari aja. Itu rasa gimana? Jadi kalau di sini ada suami istri yang kalau pisah oke, malah happy, kalau perlu lu pergi sana jauh sekali. Itu perlu sembuh tuh. Karena pernikahan yang sungguh, pernikahan kudus itu enggak begitu. Pisah sehari itu susah. Tapi kadang-kadang perlu dilakukan. Misalnya kan enggak bisa selalu bersama. Itu baru keintiman. Ada pagi saya bangun gitu tuh, saya selalu pek lihat di sini. Loh, kok kosong? Saya baru sadar, oh iya, saya di Bandung. Istri nggak ikut.
Kamar sebelah ada tim semuanya yang ikuti saya. Cemas berpisah, itu adalah tanda yang baik. Tapi ya nggak perlu obsesi ya, nggak perlu terobsesi, nggak bisa pisah, wah begitu terus, wah sama-sama terus itu something is wrong with you. Namanya nanti kalau sudah punya anak kan tetap harus bagi kerja, kadang-kadang tetap harus pisah. Tapi pisah bukan pilihan, pisah itu keharusan. Daripada orang yang pacaran itu selalu begini, pernah nggak lihat orang yang pacaran selalu begini? Wih, beneran loh. Misalnya keluar kota, misalnya ini bukan usia kuliah, apalagi kalau udah kerja, wah selalu on terus itu video call-nya. Nggak bisa pisah, padahal baru statusnya pacaran. Saya tanggung, saya jamin. Apa yang kau berhalakan saat pacaran, akan nanti tak kau nikmati saat kau menikah, dalam pernikahan. Selalu bersama-sama posesif gitu loh, hubungan itu posesif banget. Nanti lihat ya kalau sudah kawin ya. Cuek dia. Jangan habisin tuh bensinnya sekarang. Video call terus, ayo siapa di sini tersindir? Makan video call, gosok gigi video call. Ya gimana kamu rapat juga nggak bisa konsentrasi. Dengar mata kuliah juga nggak bisa. Di sini kelihatannya lagi zoom sama teman, sama rekan. Di sebelah sininya ada videonya dia. Wah terus begitu terus. Nanti lihat ya, apa yang kau berhalakan saat pacaran, tak akan kau nikmati dalam pernikahan. Kelihatannya sangat posesif, nanti dalam waktu kawinnya jauh tuh batinnya. Jangan gitu-gitulah. Tetapi dalam konteks nikah yang benar, pernikahan yang sejati, di atas ranjang pada malam hari akan kucari jantung hatiku. I cannot live with you. Bukan di level, I love you, I can live with you. Aku cinta padamu, aku bisa sih hidup sama orang seperti kamu. Setelah puluhan tahun menikah, coba lihat kakek nenek kalau romantis sampai usia senja. Bahkan ketika mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas youthful atau masa muda mereka. Kayaknya mereka itu sudah satu pinang tidak bisa dibelah jadi dua. Kayaknya sudah satu lembar yang tidak bisa dibagi lagi. Kayaknya selalu cari hubungan itu real gitu, sejati. Saya paling kagum kalau melihat papa mama saya. Mereka sudah umur 80. Enggak terpisahkan. Mama saya sehat walafiat, tapi mungkin memorinya sudah berkurang. Papa saya setiap kali jam berapa lus-lus mama saya, tanpa saya tahu saya lihat kalau pas sama-sama. Dan saya juga tahu, dengar juga, kami tak tinggal serumah, dilus-lus dan ucapkan doa bapak kami untuk mama saya, sudah tidak bisa hafal doa bapak kami. Saya tidak kepingin lihat drama Korea gitu misalnya, bukan anti nih, silahkan kalau mau. Crash Landing on You dan sebagainya. Mungkin saya sudah lewat ya, yang itu apa itu ya. Saya nggak usah lihat yang gitu, saya nggak nafsu. Saya lihat papa mamaku itu saya terharu. Itu kasih. Ini teruji, bukan yang itu. Saya nggak gampang ditipu dengan Hollywood. Saya lihat yang nyata. Dan Tuhan mau kita punya hubungan kayak gitu sama Tuhan. Selalu cemas ketika berpisah. Mau tahu kalau Anda punya kerohanian itu masih basah, bukan kering kerontang, gampang. Pulang gereja itu Anda sedih, bukan datang gereja itu berat, bukan. Disuruh doa susahnya setengah mati, tapi orang yang basah hati, waktu dia sudah baca Alkitab, waktu kok cepat berlalu ya, 1 jam sudah. Mau tutup buku itu, Alkitab itu rasanya kayak, aduh Tuhan, see you later ya. Padahal Tuhan gak kemana-mana, tapi rasa kayak cemas berpisah. Ku cari jantung hatiku, kayaknya rasanya tutup buku itu rasanya berat gitu, rasanya aduh. Saya kalau baca Alkitab itu bisa terus, apalagi yang sifatnya cerita gitu. Baca. Meskipun yang sifatnya membosankan seperti hasta-hasta, paku-paku, ukuran-ukuran bait suci. Saya membacanya itu dengan happy. Saya nggak munafik, kadang-kadang saya nggak ngerti. Tapi saya masukkan dulu. I don't mind this time. Seorang mama, seorang ibu yang cinta setengah mati sama anak yang dilahirkannya, anaknya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa hibur dia, cuman kasih dia apa pipis. Dengan popoknya dan segalanya, cuma ngilernya. Tapi mamanya seneng itu, ajak mainan terus, ngomong terus, padahal sepihak. Mamanya ngomongnya, anaknya nggak bisa jawab, kalau anaknya bisa jawab, ngomong apa sih ma? Mamanya bisa lari terbirit-birit. Kalau kita cinta itu ngomong seolah-olah sepihak,
Ngomong ke Tuhan itu seolah seperti rasanya ngomong ke tembok, nggak tahu, nggak ada jawaban, nggak ada dengar suara-suaraan. We don't mind. Kalau hati kita tuh deket sama Tuhan itu kita nggak apa-apa. Tutup buku itu rasanya sedih gitu. Saya setiap kali sampai hari ini tuh mau menguji apakah saya itu masih kasih mula-mula atau suam-suam kuku easy. Setelah saya pelayanan, pelayanan itu jadi beban. Atau setelah pelayanan itu rasanya itu belum ninggalin gereja itu, misalnya pakai seragam nih yang multimedia segala selesai itu, habis itu ini sudah selesai tugasku, cek logku. Udah, ini adalah jadwalku. Setelah selesai itu rasa kayak, aduh lama banget minggu depan baru. Nunggu seminggu. Saya sampai sekarang masih merasa loh, doa berkat sama jemaat selesai gitu, pulang itu rasa kayak, see you next week. Suruh CG, susahnya setengah mati. Yang benar itu ya, pulang CG itu, bye, jalan 5 langkah ngobrol lagi 5 menit. Itu benar-benar kebudayaannya GMS itu ya kayaknya. Ternyata nggak di Surabaya doang ya, di Jakarta juga begitu, di mana-mana kayaknya itu sudah jadi culture, sudah jadi DNA. Jalan lagi beberapa langkah, oh ya, bye ya, see you ya, oke, see you guys, yo guys, see you gitu. Jalan 5 langkah, ngobrol lagi, pintu sudah buka di mobil, ngobrol-ngobrol begitu, nongkrong, 50 menit lagi. Meskipun itu tetap salah, cepat pulang. Supaya nanti lain kali orang-orang yang gak ikut jangan salah sangka. Nanti mama jadi marah kalau anak-anak muda lu kok gak pulang-pulang malam sekali. Supaya jangan menghalangi langkah kakimu kemudian. Tapi gimana pun juga, it's still good news, kabar baik. Kalau melihat cemasnya berpisah, pratanda ada api di dada. Saya paling sedih ya dulu waktu zamannya FKA itu kan saya selalu 3 hari. Saya itu bersekutu dengan Tuhan di kamar itu sendiri, 3 hari gak makan. Dan jangan ditiru karena gak minum. Itu pada waktu selesai FKA, selesai hari terakhir, Festival Kuasa Allah itu, yang kebangunan rohani, terjadi kesembuhan-kesembuhan. Dulu sekali pernah di Jakarta. Itu waktu saya check out dari hotel, misalnya saya di Kaohsiung nih, dulu adakannya di sebuah stadion. Keluar itu sama tim sudah ditunggu di sana di luar. Waktu saya keluar, saya lihat kamar itu saya mau nangis loh. Bukan saya sentimental, enggak. Itu sofa tempat saya berlutut kemarin dan saya sapa Tuhan. Di situ Tuhan ngomong sesuatu ke saya, aku akan genapi janjiku. Di sebelah sana saya mendoakan untuk orang sakit, saya tengking-tengking setan supaya nanti di dalam ibadah jiwa-jiwa dibebaskan. Saya keluar itu rasanya, sedih saya. Cemas berpisah. Cemas berpisah. Anda mau tahu kerohanianmu seperti apa? Gampang. Ketika Anda selesai gereja, gimana perasaanmu? Atau, ayo Pak ke gereja ya nanti. Males datang, pelan-pelan, kalau bisa telat, kenapa harus awal? Kalau kita bisa late, why early? Itu akan menunjukkan. Jangan percaya yang lagi diapelin sama seseorang. Kalau setiap kali dia datangnya juga mau datang mau enggak. Dan udah padahal janjinya 2 jam kita sama-sama makan, 1 jam udah dipulangkan. Dia mending sama teman-temannya, saya rasa dia gak terlalu cinta lah. Mungkin Anda cuma jadi transitan, sorry ngomongnya. Maksudnya nanti kalau ada yang lebih baik pasti dia cari sama itu. Karena Anda, menurut saya, orang kalau menghargai seseorang gak akan gitu. Dia kan datang early, dia pulang sedih. Oh baik. Saya sama istri saya dulu waktu pacaran, saya mau bawa mobil, waktu anterin dia pulang ke rumah, di hari kencan, saya selalu gak mau di tempat remang, tempat gelap, saya pulangin dia masuk ke daerah rumahnya, dibukain sama pembantunya, sama security-nya, masuk, udah di mobil kita ngomong sebentar, jangan lama-lama di mobil, ya. Lalu setelah itu cuman bye, I love you. Saya ngomong sama dia waktu itu, kita sudah tunangan, saya bilang, someday suatu hari, I don't need to drop you off anymore. Suatu hari aku tidak perlu turunkan kamu lagi di sini. Di situ ada papanya, mamanya, tunggu. Saya pasti bawa masuk, cowok harus gentleman. Ini om tante, anaknya aku kembalikan utuh, itu loh. Kalau saya cium dahinya, say good night, itu bukan di depan papanya, tapi di dekat papanya. Ini di ruang tamu, papanya lewat-lewat gitu, pura-pura gak tahu, pada ngelirik-lirik gitu ya. Saya cium dahinya, good night. Someday, I don't have to leave you. Bye.
cemas berpisah. Saya kira setelah nikah lebih mudah. Karena sekarang nggak perlu nganterin. Sekarang kita masuk rumah sama-sama. Tapi entah kenapa ya, kalau kita sekali-kali harus pisah secara fisik karena saya harus pergi, dia harus gimana. Tetap sedih ya. I think so far so good, my marriage I think still healthy. How about your marriage to the Lord? Alkitab berdebu nggak? Alkitab saya nggak sempat berdebu. Ditutup sebentar, sudah nggak tahan saya kapan mau saya buka. Nggak sempat ada sawang, tidak sempat ada sarang laba-laba, apalagi sarang kecoa. Kecoa menjadi saksi hidup bahwa hidup imanmu sudah mati. Kalau kecoa di Alkitabmu. Itulah kesannya. Tahukah selama kita hidup di sini, Tuhan di sana, Tuhan belum datang kembali. Kita mesti ada sense of separation-nya dengan Tuhan Yesus. Pasti ada kesan terpisahnya dengan Tuhan. Meskipun kita itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan bersama dengan kita, Immanuel Allah beserta, tapi itulah maknanya kedatangan Tuhan yang belum datang kembali. Di dalam hidup ini, ada aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita pada Tuhan, dan itu pun kita tidak bisa lakukan 24 jam sehari, karena kita harus kerja, harus apa. Dan kita harus melatih mesbah kita bawa kemana-mana. Saya ngerti kita bisa berdoa di mana-mana seperti Nehemia. Di tempat kerjanya dia doa, dia berseru tanpa dia harus masuk ke kamar tertentu seperti Daniel. Pasti ada sense of separation-nya itu ada. Pasti ada perasaan terpisahnya itu ada. Itu pasti ada. Dan perasaan terpisahnya itu bisa terobati dari waktu ke waktu lewat aktivitas-aktivitas rohani yang mendekatkan kita pada Tuhan seperti doa, baca Alkitab, CG, kepersekutuan saudara seiman, apalagi sifatnya pemuritan. Kan ada ayatnya, jangan kau jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah, tapi dekatkan dirimu menjelang kedatangan Tuhan. Dan juga ibadah dalam gereja seperti ini, pasti ada kerinduannya. Untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas itu, sekalipun aktivitas-aktivitas tersebut tetap belum sampai taraf kita sudah di sorga, aktivitas tersebut sekalipun sifatnya sorgawi, kita belum di sorga, tapi itu bisa mengobati sindrom perpisahan kita, pemisahan kita dengan Tuhan untuk sementara waktu. Selama kita masih ada di kemah tubuh. Paham maksud saya? Ada sense of separation-nya itu ada. Dan itu kelihatan sekali sifat orang itu, anjing aja tahu. Saya punya anjing, ada anjing besar, ada anjing kecil, saya punya herder, saya punya anjing kecil Maltese dan juga ada satu lagi Bichon. Itu semuanya dikasih orang semuanya. Itu anjing saya yang besar, kalau saya udah mau pergi udah tahu tuh. Tahu. Itu mobil baru dibuka dia langsung lompat, herdernya masuk. Take me. Mana bisa? Sama. Kalau anjing kecil sifatnya lain lagi. Saya turunkan, kan itu tingkat 2 kita tinggalnya di atas. Kalau dia tahu kita mau pergi udah bawa koper, dia ngambek, dia langsung melihat, langsung lari ke atas. Dia meninggalkan kita kayak memberikan wajah yang cemberut. Tapi nanti kalau kita kembali, sifat mereka sama. Itu orang kalau kembali setelah pisah sama Tuhan, misalnya di dunia sekuler, dia ke ibadah itu kerasa sekali. 3, 2, 1, haleluya. Itu kelihatan kalau dia cemas pisah sama Tuhan. Tapi aktivitas-aktivitas itu mengembalikan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu salah satu tanda Anda hidup dalam pewahyuan Tuhan mau datang kembali. Dan kita mengharapkan kedatangannya. Kelihatan kekristenan seperti apa. Izinkan saya menjelaskan dari sisi seorang mempelai wanita terhadap mempelai pria. Ini pun cemas, siapa namanya? Si gadis Sunem ini. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia jantung hatiku, kucari tapi tak kutemui dia. Selama kita tidak bertemu dengan dia dan kita kalau masih terus keliaran di jalan dan di lapangan. Kalau Anda baca tadi ayatnya, di jalan-jalan di lapangan-lapangan. Orang Kristen yang punya sifat mempelai Kristus, mempelai wanita, tidak akan menjadi orang Kristen pelataran. Dia kangen sama Tuhan, tapi carinya di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Dia kangen sama Raja Sulaiman, tapi carinya di jalan-jalan. Salah satu hal yang kita lakukan
ketika kita mengalami haus dan lapar akan rohani adalah kita tidak memberinya makan secara kerohanian. Banyak orang itu sebenarnya hampa hatinya tapi diisi dengan hobi. Dia kira diisi dengan hobi dia akan puas. Dia kira diisi dengan money, dengan materi dia bisa puas. Salah, kau mau cari apa yang membuat rohmu itu cemas, tidak bisa kau dapatkan di lapangan dan di jalanan. Kalau orang lapar cari makan lebih natural karena kita tahu kita kepingin makan. Tapi haus lapar rohani itu seringkali disalah tafsirkan oleh orang yang mengalaminya. Dikira, kenapa ya hatiku itu kok kosong ya? Mungkin dengan nambah koleksi akan terisi. Mungkin kalau aku lebih workaholic, mungkin itu hatiku akan lebih mendapat makna. Mungkin kalau aku punya pacar, yang belum punya pacar. Yang sudah menikah, mungkin kalau ini, mungkin kalau itu, mungkin nanti kalau aku punya ini, kalau aku coba ini, coba itu. Belajarlah dari mempelai wanita Salomo. Dia cari kekasihnya, dia cari jantung hatinya di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Tidak ketemu, malah ketemu peronda-peronda kota. Ku cari dia jantung hatiku, ku cari tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Coba perhatikan kalimat berikutnya. Baru saja aku meninggalkan mereka. Detik di mana gadis Sunam ini mengalihkan perhatiannya. Tidak lagi mencari sesuatu untuk mengisi hatinya di jalan-jalan dan lapangan-lapangan. Tapi dia mencari rajanya di maligainya. Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Tuhan itu tidak susah dibuat ketemu. Tapi untuk ketemu sama Tuhan, kita seringkali harus sangkali dulu perkara-perkara duniawi. Susah ketemu Tuhan? Enggak. Enggak. Tuhan enggak susah ditemui. Tapi sebelum kita mau cari Tuhan, mungkin kita perlu memang meninggalkan kesibukan kita. Percuma kita datang ke gereja kalau otak kita masih mikirin yang lain. Ketemunya nggak susah, menanggalkannya, yang menanggalkan yang apa yang menghalangi kita itu yang lebih sulit. Bapak Ibu Saudara, si mempelai wanita ini berkata, ku cari dia jantung hatiku, ku cari tak kutemui dia. Jangan isi hidupmu dengan perkara-perkara jalanan dan perkara-perkara lapangan. Isi hidupmu dengan maligai-maligainya Tuhan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Detik dia tidak ketemu Tuhan, otomatis tempat itu diisi oleh manusia. Diisi oleh program-program yang tidak menghidupkan. Diisi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak mengisi secara rohani. Lalu dia ketemu dengan peronda-peronda itu. Ujung daripada ketemu sama manusia adalah lebih banyak pertanyaan di hati. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Enggak ketemu yang dia mau. Baru saja aku meninggalkan mereka. Waktu perempuan ini meninggalkan peronda-peronda kota, langsung kutemu jantung hatiku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak susah untuk ditemui. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, kadang-kadang memang ada 1-2 hal yang harus kita let go. Peronda-peronda kota, detik kita mau let go, beberapa orang sulit sekali untuk ketemu sama Tuhan, karena hatinya masih menyimpan kesalahan orang. Coba lihat ya, detik kau lepaskan pengampunan, ya sudah, gak apa-apa, cincailah. Udah gak apa-apa, aku let go. Langsung Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Tuhan itu tidak sejauh yang kau kira, Tuhan itu dekat. Tapi ada perkara-perkara yang menjauhkanmu dari Tuhan, itu harus kau tanggulangi sendiri. Karena itu keputusan hati, tidak ada paksaan. Meskipun Tuhan itu belum datang, Tuhan itu selalu menyertai umatnya. Dia itu selalu ada di hidup kita. Cuman kadang terasa jauh dan susah. Bukan karena Tuhan yang menyusahkan kita. Tapi karena ada hal-hal tertentu yang merintangi dan menghalangi. Bisa jadi hal-hal itu bukan aktivitas sungguhan. Tetapi attitude atau sikap hati. Bisa jadi sebuah dosa yang merintangi. Atau sebuah beban yang tidak perlu kau pikul. Beban yang dipikul, yaitu kadang-kadang ada orang itu yang overthinking. Apa-apa dipikirin.
Daripada mikir yang aneh-aneh, mendingan renungkan firman Tuhan seperti album Indonesia, nyanyian dari timur. Ada hal tertentu yang harus Anda tanggalkan. Kadang-kadang juga ada aktivitas tertentu. Ada orang kenapa nggak bisa dekat sama Tuhan ya? Kenapa? Karena pergaulannya itu selalu on and off sama orang rusak. Sukanya orang toksik. Lain cerita kalau kita di dunia ini pasti ketemu sama orang toksik. Tapi kan bukan hobi. Kalau kita ketemu dengan orang-orang tertentu, karena memang dalam pekerjaan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa dielakkan, kita pasti akan ketemu dengan segala jenis manusia. Itu pun kita bisa milih loh, kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, Anda tahan, Anda nggak tahan. Orangnya memang Anda itu kelemahannya di situ, tapi di dunia kerjamu, selalu harus bersama dengan orang-orang seperti itu. Kalau saya jadi Anda ya, itu bukan benar atau salah. Alkitab mengatakan kalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Kalau tanganmu yang membuatmu berdosa, penggalap. Saya mendingan ganti pekerjaan meskipun enggak seenak itu keuntungannya daripada saya dapat keuntungan besar dan saya binasa. Anda tetap bisa milih, jujurlah dengan dirimu. Ada orang itu yang memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat rawan karena memang orang itu kelemahannya di sana. Lalu ada orang itu lemahnya soal wanita, tapi kerjaannya memang buka dugem di mana-mana. Saya pernah ketemu seperti ini tapi bukan di Indonesia. Saya bilang sama orang itu ketika dia berapi-api, ketika dia dijamah di salah satu FKA di luar negeri ini. Itu orang itu rebah, dijamah Tuhan luar biasa. Ini di luar negeri ya, ini bukan orang Indo, bukan orang Indonesia. Tapi dia itu pekerjaannya kayak gitu, pekerjaannya hitam. Saya ngomong sama dia nggak percaya. Saya bilang, kamu sekarang bisa berapi-api. Tapi selama kamu masih terus berkecimpung di semak belukar yang seperti itu, gandummu tidak akan pernah bertumbuh karena ada lalang yang mencekiknya. Saya bilang, saya prediksi, kalau kamu tidak tegas memilih hari ini bukan salah atau benar. Bagi beberapa orang mungkin dia lebih bisa tahan, tapi Anda itu kelemahannya di sini, kelemahannya di sana ke orang itu. Apalagi pekerjaannya jelas-jelas hitam. Saya bilang, kalau kamu tidak segera tegas di masa-masa toleransi ini, saya prediksi, saya tidak bernubuat, karena saya tidak punya niat melihat Anda mundur dari Tuhan, tapi saya prediksi secara alami, dalam waktu 2-3 tahun Anda akan murtad lagi dan tidak akan pernah kembali. Enggak lah Pastor Philip, Tuhan akan memberiku kemampuan untuk bisa bertahan, untuk tetap bisa tulus, jujur, sekalipun dalam bisnis ini. Oke, silakan, you try lah. 3 years later, he's gone. Mengumpat Tuhan hari ini. You cannot. Kadang-kadang Anda memang harus meninggalkan peronda-peronda kota tertentu. Ada peronda-perondamu yang harus Anda sangkali dan korbankan. Saya tidak pernah jadi pendeta yang aneh-aneh, karena kita itu harus nasihat orang itu kadang-kadang kita dianggap seperti mouthpiece atau sebagai jubirnya Allah. Kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu itu kalau kita kurang hati-hati, bisa dianggap mentah-mentah, diterima mentah-mentah sebagai perintah dari Tuhan. Saya enggak pernah loh sembarangan suruh orang putus pacar, suruh orang itu ganti pekerjaan, saya enggak gitu. Saya itu sangat hati-hati soal begitu. Tapi kali itu saya ngomong terus terang, jelas-jelas itu hitam. Abu-abu aja saya selalu beritahu sama orang harus bijaksana. Ini hitam. Ada peronda-peronda yang harus Anda selesaikan. Kalau enggak, Tuhan enggak akan pernah muncul-muncul di hidupmu. You will never see God in your life. You'll never see God in your relationship. Bagi beberapa orang, gimana Tuhan bisa memberkati anak cucumu? Anda harus tinggalkan selingkuhanmu. Itu peronda-peronda kota yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan di hidupmu dan orang lain bertanya-tanya tentang dirimu. You want to end the questions once and for all. Kalau itu pertanyaan bukan pertanyaan tentang Tuhan dan mendekatkan kita pada Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan dari peronda-peronda itu yang harus Anda hentikan, silence, dan Anda harus diam. Anda harus membuat silencing itu mendiamkan bukan mendiamkan, membungkam. Anda harus bungkam itu. Ada beberapa tuntutan-tuntutan yang Anda di dalam hatimu, itu merupakan berhalamu. Dan selama itu tidak pergi, Tuhan tidak akan muncul di hidup Anda. Karena kita ngotot itu. Dan itu bukan, itu di ranah kedaulatan Allah. Anda selalu ngotot itu, Anda tidak bisa dekat sama Tuhan.
Tuhan itu kita nggak bisa dekat sama Tuhan bukan karena Tuhan nolak kita, tetapi ada jerat di hidup kita, di hati kita, yang menahan kita. Ada peronda-peronda yang akan menghalangi kita. Dan kalau kita biarkan peronda-peronda ini berdialog dengan kita cukup lama, apakah kamu melihat jantung hatiku malah jadi pertanyaan, tidak akan pernah kita ketemu sama Tuhan, jangan-jangan nanti waktu Tuhan datang, kita akan gugur di tengah-tengah sebelum hari itu tiba. Atau lebih tepatnya juga bisa jadi sebelum kita mati, kita akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Anda baca di ayat ini juga saya kasih tambah satu hikmat tambahan ya. Untuk yang pacaran dulu, siapa tahu di sini ada anak muda, kalau Anda punya anak muda di rumah Anda yang akan pacaran atau sedang pacaran, ayat ini juga bisa kasih saya tambahin sesuatu intermezzo, saya kasih satu ekstra info. Baru saja aku meninggalkan mereka, aku temui jantung hatiku. Ketemu kan sama cintanya. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kamar off limit, kalau pacaran jangan ke kamar. Kos-kosan, kamar hotel, apa jangan. Meskipun sudah tunangan, jangan. Karena setan itu jagonya gugurkan seseorang itu tengah jalan. Setan itu paling suka membuat apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang itu jadi medium rare. Yang Tuhan mau adalah well done. Kalau steak gak apa-apa, setengah matang. Tapi kalau rencana Allah harus sematang-matangnya. Tuhan suatu hari akan ngomong sama kita para hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, baik sekali perbuatanmu, dalam bahasa Inggrisnya well done. Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, medium rare. Jangan kau buat mentah. Apapun yang Tuhan taruh di hidupmu itu harus kau matangkan. Dan setan itu jagonya untuk membuat setengah matang dan Anda gugur di jalan. Itu setan itu misinya number one dalam hidup setiap orang percaya. Adalah menjegalmu sebelum sampai ke sorga. Kalau bisa membuatmu gagal masuk ke sana. Itu lebih bagus lagi. Karena setan itu mencuri, membunuh, dan yang tertinggi misinya adalah membinasakan. Bunuh dan binasa itu beda. Bunuh itu tubuh, binasa itu spiritnya masuk neraka. Setan jagonya. Dan be careful ya. Kalau yang pacaran kembali lagi di sini, kamar off limit. Kalau memang you harus bawa pacarnya ke sebuah kamar, bawa aja ke kamar orang yang melahirkanmu. Bawa ke kamar mama. No kamar. Kalau memang harus kamar, bawa ke kamarnya mama, ibumu yang melahirkanmu. Nah, pacaranmu aman, nanti bisa sampai pelaminan, tidak gugur di jalan, tidak jadi kutukan. Berkat itu obat keras ya. Kalau di sini berkata saya bersedia lalu ditumangi tangan, hati-hati loh, jangan happy-happy loh. Oh, pendetanya enggak tahu, kami sudah melakukan. Itu obat keras. Ketika dikasih. Itu nanti tahun-tahun ke depan, kalau Anda tidak layak terima berkat itu, dia berubah jadi kutuk. Itu bisa jadi semacam vaksin yang justru membuatmu autoimun. Hati-hati. Dan itu nanti akan ngantem ke pendetanya. Pendetanya yang memberkati itu akan dianggap malpraktek sama Tuhan. Makanya semua orang yang diberkati di gereja kita, bukan kita itu hukum Taurat, bukan. Kita pasti akan tanya, kalian sudah melakukan belum? Sebab sebelum doa berkat, pernikahan itu diberi, hati-hati. Karena ini bukan Las Vegas. Las Vegas itu tidak sah. Bukan atas nama Allah. Las Vegas itu atas nama the state of, apa? Vegas itu apa ya? State apa? Nevada. Ya mereka nggak salah di depan Allah, memang mereka godless. Saya takut sih berkati orang menikah. Kalau mereka sudah pernah di kamar bersama. Maksudnya bersetubuh. Berkati itu obat keras. Nggak percaya? Coba Anda minum obat tertentu. Kalau itu obat ampuh. Hati-hati kalau ada mah ya. Mungkin perlu juga dokter yang bijaksana kan ngasih Anda obat lambung untuk bisa menjaganya juga. Nah kalau dokter yang malpraktek, yang penting pokoknya obatnya terjual, dia dapat bonus atau dapat komisi, kan ngeri. Dalam nama Yesus, Yesus, pakai nama Yesus dengan sembarangan, orang udah bersetubuh, lu enggak tanya. Kalau tanya itu bukan untuk dipermalukan, tapi untuk dikonselingi. Untuk pastikan mereka itu bukan didaur ulang, tetapi untuk bisa dituntun pada pertobatan. Kalau enggak bisa masuk dalam kesucian, masuklah dalam pertobatan. Diberkati gitu aja. Itu nanti Tuhan akan cabut itu lisensinya hamba Tuhan itu. Mungkin dia masih tetap jadi pendeta, tapi lihat ya, urapannya sudah urapan Saul, sudah basi, sudah tidak ada sesuatu yang segar dalam dirinya. Lama-lama itu akan mukul ke dia sendiri. Gak heran ada beberapa kasus-kasus kejatuhan dalam ministry itu karena memang sudah malpraktek lama.
Kita nggak usah nilai orang lain, kita harus hati-hati untuk diri sendiri, introspeksi. Nggak heran ada beberapa kasus-kasus orang dalam pernikahan, itu nanti ujung-ujungnya banyak kutukan. Memang semua orang sesuci apapun dalam Tuhan, kalau dia jalan pasti ada pencobaan, pasti ada ujian iman. Tetapi ada kasus-kasus tertentu, ada hal-hal tertentu yang terjadi itu bukan dari Tuhan, tapi itu karena menipu Tuhan. There are certain things, hardship, tidak semua. Siapa bilang kalau orang itu berkenan pada Tuhan itu hidupnya dibebaskan dari semua ujian, dari semua penderitaan? No, tapi penderitaan apapun tuh kalau itu bukan dari salah orang itu, Tuhan akan menyertainya dan bahkan bekerja sama Roma 8 untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ujian, tapi kesengsaraan yang dialami oleh orang yang ditentang Tuhan, bukan yang dikenan Tuhan. Tuhan tidak bekerja sama dalam penderitaan orang itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Tuhan akan memakai itu untuk meruntuhkan dia. Karena itu bentuknya hukuman. Ada beberapa kasus-kasus di dalam rumah tangga yang tidak terpecahkan. Di konseling mati-matian juga nggak bisa. Karena ada oyotnya, ada akarnya. Akarnya adalah menipu Tuhan di pelaminan. Nggak bisa, karena Tuhan berkata, kau berbelah-belit, aku akan berbelah-belit dengan orang yang berbelah-belit. Tapi aku akan lurus dengan orang lurus. Seorang hamba Tuhan, kalau seorang dokter itu hebat. Misalnya, orang lain muter-muter, kasih ini, kasih obat-obat, dihantam terus obat-obat. Dokter itu mungkin bisa, oh begini, karena dia begini, karena dia kurang minum, dia begini, makanya gini, ginjalnya begini. Dia bisa jelaskan, akhirnya benar kena keduduk perkaranya, ternyata itulah biang keroknya. Dokternya bisa solve the problem. Nah, yang susah dari seorang dokter sebenarnya menurut saya, orang awam nih, bukan obatnya, semua bisa buka. Diagnosanya. Diagnosa itu membuat dokter dengan dokter itu beda level itu di situ. Makanya itu kalau kita lagi berobat, meskipun lewat medis, kita harus berdoa dulu minta supaya Tuhan kasih hikmat pada dokter tersebut. Bukan hanya pengetahuannya, tapi hikmatnya untuk bisa menemukan diagnosanya. Nah, untuk melayani beberapa kasus-kasus rumah tangga yang susah untuk dipecahkan, diagnosanya tidak tepat. Coba sekali-kali tanya. Dulu waktu masalahnya ada masalah itu yang seperti lingkaran setan. Dan gak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak bekerja sama. Dan Tuhan tidak memakai perkara itu. Dan seolah-olah ada masalah itu yang memang bisa membuat kita dekat sama Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi ada masalah yang kita lihat itu akibat dia berpisah dengan Kristus at some point. Kita harus bisa membedakan ini tipis nih. Ada masalah yang orang itu justru jadi bagus. Tidak terpisah dengan Kristus sekalipun dia mengalami musibah. Tapi ada masalah yang kita tahu itu terjadi karena dia berpisah dengan Kristus. Paham ya? Diagnosa itu susah. Karena sekali saya ngalami gitu langsung saya tanya. You've done it ya? Ya oke percuma deh kalau gitu. Saya mau kasih kamu antibiotika rohani sekarang percuma semuanya. Itu akarnya. Cabut di situ. Tapi aku tidak bisa kembali lagi dengan pengakuan. Itu harus diterangi. Apapun konsekuensinya tidak usah ditambahi. Karena sekarang kamu sudah ngalami. Dan kita tidak syukuri. Tapi mulai dari pertobatanmu sekarang, hiduplah benar. Buahmu akan benar setelah ini. Saya pernah ngalami yang seperti itu. Saya kasih diagnosa yang tepat secara rohani. Orang itu berubah dan rumah tangganya berbalik. Kalau saya Nina bobokkan, iya, oke, tumpang tangan ini, saya pasti selesai tumpang tangan sampai Anda punya sanggul copot. Percuma. Antem aja terus paracetamol. Kasih aja terus obat killer, painkiller yang lebih kuat lagi Arcoxia. Hajar aja terus. Ternyata bolong giginya. Nggak ditambal. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajari Anda yang namanya spiritual intelligence sekarang, yaitu intelijensi rohani. Untuk bisa mengerti bahwa there are some problems, it has deeper root. Karena itu kok bisa ngomong sampai situ ya? Ini ke kamar orang yang melahirkan aku. Jadi saya kasih rule of the game ya, sekalipun di Jakarta. Jakarta maju kan, metropolitan kan. Tetap ya, firman Tuhan tidak boleh lebih maju. Firman Tuhan tidak maju, tidak mundur. Firman Tuhan tetap di tengah. Jadi perhatikan firman Tuhan. Kalau memang ada di sini yang pacaran, mau ke kamar dan sebagainya, kamar lawannya, pasangannya, jangan kau masuk di dalamnya. Oke? Sekalipun di dalamnya ada 1 ton emas pun kau jangan masuk ke dalamnya. Off limit, mau ke kamar orang yang melahirkan dia aja. Kalau berani ke kamar ibunya.
ngomong sama mamanya. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Lanjut sedikit, lalu selesai. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Wah, ini mulai datang nih. Ini cerita sungguhan ini ya, ini cerita secara harafiah. Salomo datang sama entourage atau sama rombongannya. Dan waktu dia datang itu ada gumpalan-gumpalan asap. Gitu ya, datang itu kayak dari jauh kelihatan. Ya. Lihat itu itulah joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan. Dari antara pahlawan-pahlawan Israel, semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Kalau Anda baca dari ayat 6 sampai ayat 8, ada rombongan Salomo datang. Waktu dulu om saya menikah, saya masih ingat, jemput pasangannya, kalau orang Chinese ya, waktu itu di Taiwan saya sekolah, itu menikahnya mereka di Taiwan, kawin sama orang Taiwan. Wah, pihak laki datang jemput itu, wah seru itu. Saya masih kecil lihat, wah gitu. Saya enak dapat permen sana sini gitu ya. Masih kecil umur 6, umur 7 gitu. Dan wah datang itu kayak, wah dari jauh sudah kelihatan debu-debunya orang-orang pada datang gitu ya. Nanti yang laki disuruh mundur gini, nggak boleh ketemu sama perempuan, nggak boleh lihat. Lalu pantat ketemu pantat ini pak gitu ya. Lalu gitulah secara tradisi dulu kita belum dalam Tuhan. Tapi ini gagah perkasa, gumpalan asap datang. Itulah joli Salomo, dikelilingi 60 bodyguard. Masing-masing bawa pedang, terlatih dalam perang. Karena kedahsyatan malam. Tuhan akan datang kembali nanti, jauh lebih megah daripada Sulaiman. Dan datang nanti bukan 60 bodyguard, tetapi berjuta-juta malaikat. Ayatnya ada. Kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia dan malu akan aku dan firmanku, aku pun akan malu mengakuimu di hadapan Bapakku dan di hadapan jutaan malaikatnya ketika aku datang kembali. Nanti Tuhan akan datang masing dengan malaikatnya. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Perhatikan sesuatu yang saya dapatkan juga dari ayat-ayat ini, ada janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan datang kembali dengan jutaan malaikatnya. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalipun Tuhan belum datang kembali, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga di kemah orang benar. Supaya jangan terantuk kakimu oleh batu. Supaya mereka menuntunmu di jalan yang harus kau tempuh. Jangan bersekutu dengan malaikat, jangan komunikasi dengan mereka. Ya, Anda tidak perlu berdoa kepada malaikat siapapun namanya. Malaikat yang diwahyukan di Alkitab cuma beberapa, Serafim, Kerub, Mikael, Gabriel. Udah, nggak ada malaikat lain yang diwahyukan. Jadi jangan Anda dan saya terlalu kreatif, sebut nama malaikat tertentu. Suatu hari saya dapat mimpi, saya dimimpi malaikat ini, dia berkata, aku malaikat, namanya siapa? Filipus. Nggak usah, jangan. Anda cukup tahu Yesus yang memiliki mereka. Kita itu, Tuhan mau datang kembali, ada banyak penyesatan. Jadi kita harus fokus hanya kepada Raja yang memiliki mereka, yaitu Yesus Kristus. Apalagi kalau nanti malaikat yang datang itu perempuan. Di Alkitab ya, ini bukan membeda-bedakan gender, tapi kita Alkitabiah aja. Di Alkitab tidak ada malaikat yang perempuan. Jadi kalau tiba-tiba di rumah Anda didatangi malaikat perempuan, rambutnya panjang lagi, coba dicek di belakangnya itu bolong enggak? Malaikat yang pakai sayap segalanya, malaikat enggak gitu, ada baca di Alkitab, malaikat semuanya, meskipun ada yang ada sayapnya segalanya itu begitu luar biasa. Yang enggak dikasih nama juga ada, makhluk-makhluk roda-roda di Yeskel itu, tapi enggak ada namanya. Malaikat diwahyukan terbatas, tapi intinya adalah Tuhan akan datang suatu hari dengan jutaan malaikat. Tapi sekarang Tuhan utus malaikat-malaikat itu di jalan orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara enggak usah khawatir kalau anak Anda sekolah luar kota, luar negeri, kalau Anda semuanya keluarga ini punya hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, don't worry. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menyertai. Ada malaikat-malaikat yang menyertai. Kalau dalam bisnis Anda juga akan ada malaikat yang menyertai. Anda jangan heran tiba-tiba. Karena Tuhan itu suruh ikan-ikan masuk ke jalannya Petrus. Mungkin itu ada malaikat yang di air itu yang mengarahkan ikan-ikan itu masuk ke jala situ 153. Don't worry, malaikat itu akan menuntun. Anda cukup berjalan dengan Tuhan di jalan-jalan yang benar. Malaikat itu akan menuntun orang-orang untuk memastikan jalanmu ke rumput hijau air tenang itu tercapai dan sampai.
Anda jangan kaget nanti tiba-tiba Anda dipertemukan hari-hari ke depan dengan siapa-siapa. Cukup Anda jalan di dalam jalur Anda, yaitu di jalur firman. Menjelang kedatangan Tuhan, meskipun kita tahu Tuhan akan datang dengan jutaan malaikatnya. Sekarang pun beberapa malaikatnya sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya bahkan percaya di kitab Wahyu ada 7 jemaat yang tuliskan pada malaikat A, B, C. Setiap gereja yang melaksanakan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil, di setiap gereja itu Tuhan taruh malaikat-malaikat penjaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menuntun kita. Dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertaimu, yang menjagamu untuk memastikan jalan-jalanmu itu selalu. Mana malaikat-malaikat itu disebut sebagai ministering spirit atau roh-roh yang melayani. Dan mereka itu akan menjagai supaya Anda tidak terantuk di jalan. Saya punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan tuntun kita. Saya kasih contoh 2 aja ya, 2 hal. Waktu itu suatu hari saya karena anak saya dulu sekolah di Los Angeles waktu anak pertama, lalu dia lulus beberapa tahun yang lalu. Waktu kami pergi, saya mau pergi ke daerah Hollywood itu kan cukup rawan. Tapi kan kita pergi siang, nggak apa-apa. Kalau malam sih nggak mau ke situ meskipun itu juga banyak scammernya ya. Orang-orang yang pakai superhero ajak foto itu nanti Anda di-charge uang juga nggak apa-apa kalau mau kasih. Tapi juga harus hati-hati, pencopetan apa juga ada. Saya mau pergi siang-siang, kok bisa loh. Nggak pernah jarang-jarang itu, kok bisa yang namanya kayaknya GPS-nya salah. Padahal sudah betul loh ke arah sana. Akhirnya saya mau makan es itu loh, di Hollywood itu. Telat sekian menit. Tuhan tuh baik sekali. Ya saya juga sayangkan kalau sampai itu melukai orang lain, tapi kami rasa sebagai keluarga kami diluputkan. Nggak usah minta, malaikat itu berjaga-jaga di jalan kita. Saya sungguhan di jalanan, kalau lagi nyetir. GPS-nya bisa salah, kami telat berapa menit. Ternyata kalau kami tepat ETA-nya, estimated arrival time-nya, itu tepat, maka saya akan tepat datang di spot di mana terjadi penembakan. Dan itu enggak apa-apa sayanya ya, saya itu bawa rombongan, istri, anak. Itu bisa telat, dan kita datangnya itu telat tapi tepat. Akhirnya jalan Hollywood itu ditutup, saya malah bisa foto-fotoan di tengah jalan. Karena setelah kami sampai itu sudah ditangkap orangnya. Nggak pernah saya makan es krim yang itu, lagi ngidam nih saya makan itu nggak pakai antri, sepi saya makan sendiri. Aduh Tuhan, ada berkat tersembunyi. Kok bisa begitu? Suatu hari di Taiwan sebelum festival Kuasa Allah pertama diadakan, saya naik ke sebuah, ini kalau ini serangan iblis, saya nggak pernah tahu iblis akan serang gimana, yang penting saya melayani Tuhan. Saya tahu Tuhan mau datang kembali, saya harus melaksanakan kehendaknya. Itu di sebuah hotel di Taiwan, saya naik. Saya kaget, di kamar tersebut, ya di kamar itu, saya rasa kok saya nggak salah tekan ya. Sampai hari ini masih belum tahu kepastian, tapi saya itu nggak teledor gitu. Saya tekan floornya, naik kan, naik. Kok bisa yang ketekan salah? Atau yang ketekan 2? Floor itu dan floor lainnya. Jadi saya harus berhenti dulu, 3 menit, berapa menit kemudian baru sampai ke sana untuk jalan lewati tempat depan kamar itu, untuk ke kamar kami. Anda tahu enggak, saya telat cuman 1 menit. Karena salah mencet atau memang ada yang mencet. Enggak ada hantunya. Ada Tuhan di sekeliling saya. Tapi di dalam lift itu kami sekeluarga, kok bisa pencet 2? Yang mencet cuman saya. Sampai ting, baru ting. Saya itu sangat terburu waktu. 1 menit pun berarti. Ting, itu kaca di depan kamar. Yang sampai turun ke lobi, tinggi tempatnya itu tingkat. Itu tingkat yang tinggi. Pecah. Saya nggak tahu kenapa terjadi, pasti ada alasan ilmiah. Apakah itu terlalu, kalau panas, dingin, udara nggak tahu. Tapi saya tahu itu kuasa gelap, pasti ada. Waktu itu meledak, kalau saya 1 menit persis tidak salah pencet, atau kok bisa siapa yang mencet. Kami satu keluarga, wajah kami semuanya pasti sudah di UGD semua. Pecah. Itu turun sampai bawah itu orang-orang apa namanya? Di reception itu lari semuanya. Wah, lari semuanya.
kencang itu kaca, kaca semuanya. Dan mereka minta maaf dengan kami. Sorry apa yang terjadi dalam hatiku. Aku yang sorry gara-gara aku hotelmu diserang. Dalam hati, tapi saya nggak ngomong lah, nanti saya kan nggak dapat voucher nanti kalau begitu. Dan mereka yang merasa bersalah. Padahal saya yang diserang sama iblis. Karena setelah kejadian itu harusnya enggak FKA. Mestinya kita ada acara konser apa saja, saya beritahu sama teman-teman orang Taiwan. Stadion yang kita pakai untuk festival kuasa Allah. Itu adalah FKA pertama di mana mujizat-mujizat terjadi. Setelah saya diserang, saya serang kembali iblis. Saya bilang, lu mau pecahin muka kita kan? Aku akan ambil mukamu di Taiwan. Aku akan pasang wajah Yesus di sini. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami berbagai macam pekerjaan malaikat. Anda mungkin sebut itu kebetulan. I don't think so. Karena saya ingat, saya pencetnya itu di floor itu. Kok bisa keluarnya itu di floor sebelumnya? Nyala sekalian. Deng. Tidak semua tangan tidak kelihatan, tangan jahil atau tangan hantu. Ada tangan tak terlihat akan menyertai bisnismu, profesimu, anak cucumu, dan pelayananmu. Yaitu tangan Tuhan lewat hamba-hambanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya selesai. Sing a song with me. Tuhan mau datang kembali. Malaikat-malaikatnya sudah siap-siap di awan-awan. Saya nggak tahu kapan datang. Jangan percaya pada orang siapapun juga yang memprediksi waktunya. Bohong orang itu kalau sampai dia memprediksi. Tapi saya tahu ini yang Alkitabiah. He's coming back. Jangan kau gagal setengah jalan. Oke? Jangan ada di sini yang kecewa sama Tuhan, lalu muntung tengah-tengah jalan, lalu di sini putus asa, kepahitan, ayo gitu-gitu, nggak usah lah. Tuhan udah mau datang kok. Bisa aja Tuhan datang hari ini. Peduli amat dengan semua yang telah kau simpan. Dan semua mimpimu itu tidak akan terjadi. Yang penting hari ini, kelola talentamu dengan benar, jaga hati dengan waspada. My God is coming back. Tuhanku akan datang kembali, entah kapan. Kalau enggak, kalau Tuhan datangnya kapan kita nggak tahu, saya juga nggak tahu kapan saya mati. Kita bisa saja mati hari ini, besok jangan ya, dalam nama Yesus. Iersan, jangan terjadi. Kita nggak tahu kapan nih, kita akan terjadi. Ikut Yesus itu harus sampai mati, katakan amin. Ikut Yesus itu harus sampai surga, katakan amin. Sampai dia datang kembali, amin. Ya, lagunya apa? Oke. Bersamamu tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab Ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindu. Bersyukurlah kita masih bisa dekat sama Tuhan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, keindahan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, oh keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku.
Bapa dalam sorga, persiapkan kami untuk kedatangan mempelai pria gereja yaitu Yesus Kristus di awan-awan. Hamba-Mu berdoa untuk dua. Satu, kalau itu terjadi di dalam masa hidup kami, hamba berdoa semua jemaat yang mendengarkan ini, khususnya di GMS Puri, tidak ada satupun yang akan ketinggalan. Kau akan mengangkat kami. Tapi kami tidak mau hidup kami tiap hari berangan-angan di awan. Kalau Tuhan Yesus masih mengizinkan kami hidup, maka hidup adalah kesempatan. Hal kedua yang hamba doakan adalah kami semua produktif imannya. Dan hubungan kami benar dengan sesama manusia, karena hubungan kami benar dengan Tuhan lebih dulu. Suami istri, yang tunangan, pacaran, yang single, bujangan. Rekanan dalam pekerjaan, bisnis, bos, atasan, bawahan. Pelayanan, hubungan dengan orang Kristen, dengan orang-orang gereja, dengan pendeta, gembala, dengan pemimpin rohani yang di bawahnya. Kami mau hubungan kami, hidup kami bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau setiap saat Tuhan datang, kami telah didapati well done. Melakukan pekerjaan kami dengan baik. Karena kami tidak tahu kapan kami mati, kami tidak tahu juga kapan Tuhan datang kembali. Ampuni kami kalau ada di sini pelanggaran-pelanggaran, kalau ada di sini hati-hati yang salah, kalau di sini masih ada hati yang masih cenderung punya kecenderungan untuk kecewa sama Tuhan, marah, ampuni kami semuanya. Kami tidak mau, kami mau buang jauh-jauh, peronda-peronda, pergi dalam nama Yesus. Kami mau undang Roh Kudus di dalam hati kami. Kami minta jemaat ini semakin kau bersihkan, sucikan, semakin kau dekatkan pada Yesus Kristus. Roh kebenaran telah berbicara, Roh Kudus yang sama yang akan menuntun kami dalam pengalaman hidup. Ingatkan kami bahwa Tuhan akan datang kembali. Kami tidak mau hidup sia-sia. Izinkan kami semuanya bertumbuh, dewasa, berbuah dan berkembang di dalam gerejamu ini. Dan melalui gereja ini, di mana kau menempatkan kami berbuat lebat pula untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Silakan Pastor Puji. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saudara, saya bersyukur ini adalah ibadah baru. Saudara, ini adalah jam ibadah baru, yaitu jam ibadah keempat dan kelima. Saudara, dan saya bersyukur lihat saudara datang dengan luar biasa. Saya mengundang Anda untuk hadir lagi di ibadah terakhir, ibadah jam 5. Saudara, jam 5 sore saya pastikan saudara akan mendapatkan berkat. Amin, saudara. Sebelum saya akan tutup, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau umumkan. Saudara, ibadah 5 kali akan terus berlangsung mulai per hari ini. Sampai minggu depan lagi, saudara, yaitu jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan terakhir jam 5 sore. Lalu yang kedua, setelah ibadah kami terus akan membuka pelayanan baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis air, saudara bisa segera mendaftarkan diri, saudara bisa hubungi asyir-asyir kami, Anda akan dilayani. Lalu berikutnya, kalau Anda mau mengenal gereja kami, pulang dari tempat ini jangan langsung pulang, tapi mampir dulu di Welcome Lounge. Di situ ada banyak teman-teman atau pelayan Tuhan yang siap untuk menjawab semua pertanyaan saudara tentang keberadaan kami. Dan yang terakhir, saudara, kita ingin memperkenalkan GMS itu adalah sebuah gereja yang berbasiskan kelompok kecil. Kami bersyukur baru beberapa bulan yang lalu kami merayakan di seluruh GMS, total jumlah kehadiran kita di weekend itu kita sudah mencapai seluruh GMS ya, di seluruh Indonesia sudah mencapai 100.000 sekian. Dan yang membanggakan adalah sel grup kita di seluruh Indonesia itu jumlahnya 10.000, itu menyiratkan bahwa per 10 orang itu dimuridkan di dalam kelompok kecil. Itu sebabnya saudara, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bertumbuh bersama-sama. Karena kita percaya komunitas kecil itu dari Tuhan. Izinkan kami memberikan tawaran buat Anda, saudara, izinkan kami untuk memfollow up Anda, mari kita bertumbuh bersama-sama. Caranya bagaimana? Saudara bisa minta kepada asyir kami atau saudara bisa scan QR code yang tertera di layar. Saudara bisa isi nama, alamat, nomor handphone saudara. Jangan nama palsu, jangan alamat palsu, nomor palsu. Saudara, lalu submit. Kalau Anda handphone atau saudara form tersebut, saudara bisa kembalikan ke asyir kami dalam waktu 3 hari. Kami akan coba hubungi Anda, memfollow up Anda, dan membantu Anda untuk Anda bisa ikut komunitas kecil kami yang namanya Connect Group di lokasi yang paling dekat dengan rumah saudara. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Oke, sekarang kalau nggak keberatan, bolehkah saudara yang baru pertama kali hadir
di GMS. Izinin kami memberikan sambutan buat Anda. Bolehkah saudara lambaikan tangan dimanapun Anda berada? Oke, sebelum kita memberikan sambutan, bolehkah saudara menyampaikan form tersebut? Saudara akan menerima form yang kami sediakan buat saudara. Di tengah sini sudah. Boleh yang angkat tangan, tetap angkat tangan sampai Anda menerimanya. Di depan sini ada banyak. Ya, di depan sini. Oke, seluruh jemaat dalam hitungan ketiga, kita akan berikan sambutan buat mereka semua. Ready? 1, 2, 3. Welcome home. Mari kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan. Saudara, persembahan akan dilakukan dengan 2 cara. Secara cash, Anda bisa ambil amplop lalu taruh di dalam box, atau Anda bisa via transfer. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata bahwa Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab. Engkau mengenal kebutuhan kami dan Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan pemeliharaanmu sempurna atas kami. Sebentar kami akan pulang, ya Tuhan, kami ingin memberi persembahan sebagai wujud kasih kami, syukur kami, dan penyembahan kami kepadamu. Kami berdoa biar ketika kami memberi dengan sukacita, supaya pemberian kami berkenan di hadapan-Mu. Pakai setiap benihnya untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, mari jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus turun ke atasmu, keintiman, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang semakin dalam lagi turun ke atasmu. Diberkatilah keluar dan masukmu, di bawahnya engkau naik dan bukan menjadi turun, di bawahnya engkau semakin dalam mengenal Tuhan. Terimalah semua berkat ini aku lepaskan dalam nama Yesus. Semua yang percaya, katakan sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. See you in the next service. God bless. Kami percaya bahwa firman hari ini telah memberkati setiap kehidupan Anda. Dan bagi Anda yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti saya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, dengan iman kami menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Jadilah Tuhan atas kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri Anda untuk dibaptis. Dan bagi Anda yang rindu untuk mendaftarkan diri dibaptis dan juga untuk permohonan doa maupun pendaftaran Connect Group, Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar Anda. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar Anda. Jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe di YouTube channel kami, GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.